warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ovi Mardatula dengan NIM 2414010025 dari kelas 4 PAI. Saya di sini berasal dari kelompok 13 tentang kurikulum muatan lokal. Di sini saya akan menjelaskan seperdua dari kurikulum muatan lokal, yaitu tentang ruang lingkup muatan lokal. Jadi, ruang lingkup muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. Muatan lokal bertujuan agar peserta didik itu mengenal serta mampu mengembangkan potensi daerah setempat mereka tinggal tersebut. Nah, yang pertama itu lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Penyusunan muatan lokal harus didasarkan pada kondisi nyata yang ada di suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan pendidiknya pun juga berbeda. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam juga memiliki karakteristik berbeda seperti geografis, iklim, serta sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Contohnya, daerah pesisir memiliki potensi perikanan dan kelautan, daerah pegunungan yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan, dan juga daerah wisata yang memiliki potensi pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, materi muatan lokal yang diajarkan harus sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut agar peserta didik itu dapat memahami dan memanfaatkan potensi daerahnya. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi berkaitan dengan pekerjaan masyarakat setempat, tingkat ekonomi dan aktivitas usaha yang berkembang di daerah tersebut. Contohnya, daerah industri dapat mengembangkan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Daerah pertanian dapat mengembangkan keterampilan bercocok tanam, dan juga daerah perdagangan dapat mengembangkan kemampuan berbisnis. Dengan demikian, peserta didik memperoleh keterampilan yang relevan dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, tradisi, dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Contohnya, pembelajaran bahasa daerah, pembelajaran tari tradisional, pembelajaran musik tradisional, pengenalan pembicara adat dan tradisi daerahnya. Pembelajaran ini bertujuan agar budaya daerah itu tetap lestari dan tidak hilang akibat pengaruh globalisasi. Nah, selanjutnya itu kebutuhan daerah. Muatan lokal itu juga disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah, seperti yang pertama itu kelestarian budaya dan tradisi daerah. Budaya lokal merupakan identitas suatu daerah yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Sekolah berperan dalam memperkenalkan budaya tersebut kepada peserta didiknya. Nah, kedua yaitu pengembangan keterampilan sesuai potensi daerah. Peserta didik perlu dibekali keterampilan sesuai dengan potensi daerah agar mampu berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan bahasa asing. Kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, diperlukan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan global di masa depan. Yang keempat yaitu pengembangan jiwa kewirausahaan. Peserta didik itu perlu memiliki kemampuan berwirausaha agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh penerapannya misalnya di daerah pesisir, muatan lokal perikanan dan budidaya laut. Daerah pertanian, muatan lokalnya dapat berupa pertanian dan perkebunan. Serta daerah budaya, muatan lokal itu dapat berupa bahasa daerah, tari tradisional, dan seni budaya. Nah, ruang lingkup yang kedua yaitu lingkup isi dan jenis muatan lokal. Isi muatan lokal itu mencerminkan kekhasan dan keunggulan suatu daerah. Yang pertama itu bahasa daerah. Bahasa daerah diajarkan agar peserta didik itu mampu berkomunikasi serta melestarikan bahasa daerahnya. Yang kedua yaitu kesenian daerah, meliputi tarian tradisional, musik tradisional, teater tradisional, atau seni pertunjukan lainnya. Yang ketiga yaitu kerajinan khas daerah. Peserta didik diajarkan keterampilan
kerajinan yang menjadi ciri khas dari daerah setempat. Yang keempat yaitu adat istiadat dan budaya lokal. Peserta didik itu dikenalkan pada nilai-nilai budaya, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat daerah. Yang kelima yaitu pengetahuan lingkungan sekitar, meliputi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan sesuai kondisi daerah. Yang keenam, keterampilan lingkungan daerah. Keterampilan diajarkan disesuaikan dengan potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Tujuan lingkup isi muatan lokal itu yaitu memperkenalkan potensi daerah kepada peserta didik, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerahnya, melestarikan budaya lokal, mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari muatan lokal. Nah, muatan lokal itu dapat diterapkan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran tersendiri. Dalam bentuk ini, mata lokal itu menjadi mata pelajaran khusus yang memiliki tujuan pembelajaran tersendiri, materi pembelajaran tersendiri, alokasi waktu khusus, sistem dan juga sistem penilaian tersendiri. Kelebihan dari muatan lokal yang secara tersendiri ini, materi itu dapat dipelajari secara mendalam, pembelajarannya lebih terarah dan sistematis, pelestarian budaya daerah juga lebih efektif. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan seni tari daerah. Nah, yang kedua itu terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Muatan lokal tidak berdiri sendiri, tetapi dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Contohnya adalah bahasa Indonesia, membaca cerita rakyat, menulis teks tentang budaya lokal. Dalam seni budaya dapat mempelajari tradisi tradisional, memainkan alat musik daerah, dan juga contohnya dalam mata pelajaran PKN peserta itu dapat mempelajari nilai-nilai gotong royong dan juga kearifan lokal. Nah, kelebihan dari bentuk ini itu yang pertama, tidak menambah beban jam pelajaran bagi siswa. Materi lokal dapat dipelajari dalam berbagai konteks, lebih mudah diterapkan jika sekolah memiliki keterbatasan guru. Pemilihan bentuk ini disesuaikan dengan kondisi sekolah, ketersediaan guru, sarana prasarana, serta kebijakan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengembangan kurikulum muatan lokal. Nah, yang pertama itu analisis konteks lingkungan. Sekolah itu melakukan kajian terhadap kondisi daerah, potensi daerah, budaya masyarakat, serta kebutuhan peserta didik. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang menjadi dasar penyusunan program muatan lokal. Nah, yang kedua yaitu identifikasi muatan lokal. Sekolah menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan. Contohnya budaya lokal, kewirausahaan, pendidikan lingkungan hidup, dan juga keterampilan daerah. Nah, langkah yang ketiga yaitu perumusan kompetensi dasar. Guru merumuskan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Contohnya, peserta didik mampu menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sederhana sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku. Nah, yang keempat yaitu menentukan tingkat satuan pendidikan. Materi disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan juga tahap perkembangan peserta didik. Misalnya, tingkat SD, pengenalan budaya dan bahasa daerah. Tingkat SMP, pemahaman dan praktik sederhana. Serta tingkat SMA, pengembangan keterampilan dan juga pelestarian budaya. Nah, langkah kelima yaitu mengintegrasikan kompetensi dasar ke dalam pembelajaran. Kompetensi yang telah dirumuskan dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, yang keenam yaitu penerapan lingkungan muatan lokal. Sekolah menentukan apakah muatan lokal itu menjadi mata pelajaran tersendiri atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Nah, keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di daerah tersebut. Nah, langkah ketujuh yaitu penyusunan silabus. Silabus merupakan rencana yang berisi tentang
tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem penilaiannya. Silabus menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang langkah terakhir adalah penyusunan buku teks atau bahan ajar. Di tahap terakhir ini menyediakan guru menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik daerah. Bahan ajar itu dapat berupa buku pembelajaran, modul, lembar kerja, serta DPL atau LKPD, video pembelajaran, serta media berbasis budaya lokal. Nah, dengan adanya bahan ajar yang sesuai, proses pembelajaran muatan lokal menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami peserta didik. Mungkin sekian